Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang sebuah tema yang cukup besar dalam sirah nabawiyah. Dan insya Allah dengan tema ini kita akan mendapatkan banyak banget faedah tentang perjalanan Nabi SAW ke kota Taif. Kalau di buku fikih sirah tepatnya di halaman 320 ya. Dan sebelum Nabi SAW ke Taif ya, atau mengapa Nabi SAW itu pergi ke kota Taif, padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW beliau ini justru sudah hampir 9 tahunan Rasulullah SAW itu berada di kota Makkah. Rasulullah SAW mengalami beberapa kejadian yang benar-benar menyedihkan Rasul alaihi salatu wassalam. Pertama, meninggalnya Abu Talib, pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, dia yang selalu memberikan semangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang selalu pasang badan untuk Rasulullah SAW dan untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Pada saat meninggalnya Abu Talib, apalagi Abu Talib justru meninggal dalam keadaan kafir. Ini menjadikan hati Rasulullah SAW begitu sedih. Yang kedua, tidak lama 1 bulan berselang setelah Abu Talib wafat pula istri yang paling ia cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dua kejadian ini menjadikan hati Rasulullah SAW begitu sedih. Di luar, kalau Rasul ada yang menghina, ada yang tampil pasang badan untuk melindungi Rasulullah SAW Abu Talib. Namun setelah Abu Talib meninggal, tidak ada lagi yang pasang badan seperti itu. Setelah di luar dengan mendengarkan berbagai macam hinaan dan cercaan, Rasul pulang ke rumah. Biasanya kalau udah ke rumah tuh adem hatinya, ada Khadijah. Tapi kali ini Khadijah tidak ada. Itulah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan sedih sekalipun, tidak ada ceritanya berhenti dalam berdakwah. Kita bisa katakan Rasul harus menelan rasa tersebut dan lanjut berdakwah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesedihan itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Namun dengan waktu yang bersamaan juga Allah tidak mencabut kewajiban dakwahnya Rasulullah SAW. Rasul tetap harus berdakwah. Makanya Rasulullah SAW dengan dakwah ini ayuhal ikhwah, itu seperti udara bagi Rasul. Tidak mungkin Rasul hidup tanpanya. Rasul tidak mungkin hidup tanpa dakwah. Rasul akan senantiasa berdakwah. Rasulullah SAW akan senantiasa syiar. Rasulullah SAW akan senantiasa mengajak orang-orang kepada agamanya, agama Islam. Makanya walaupun dalam keadaan sedih seperti itu, Rasul terus berpikir, kalau di Mekah sudah tertutup jalan saya untuk berdakwah, kemana saya harus pergi? Ini yang mendorong Rasul SAW akhirnya pergi ke kota Taif. Karena dakwah mesti lanjut. Dakwah mesti lanjut. Walaupun keadaan sedih, sulit, dakwah mesti lanjut. Akhirnya Rasul SAW memilih kota Taif. Mengapa Taif? Mengapa Rasulullah SAW tidak pergi ke kota yang lain di Jazirah Arab? Kenapa harus kota Taif? Karena kota Taif memiliki beberapa alasan yang menjadikan Rasulullah SAW itu pergi ke kota Taif. Yang pertama, Rasulullah SAW sangat-sangat mengetahui bahwa kota kedua yang paling padat penduduknya itu adalah kota Taif setelah kota Mekah. Jadi kota Mekah tuh padat penduduknya, Taif di peringkat 2, dia paling padat penduduknya. Dan dalam sisi keekonomian pula, dia ini yang paling menyaingi kota Mekah, Taif. Itu alasan pertama. Karena alasan ini ayyuhal ikhwah, Taif merupakan kota terbesar kedua setelah kota Mekah dari sisi populasi, dari sisi ekonomi. Ini menjadikan kalau dakwah Rasul diterima di situ, itu banyak benefitnya.
banyak pengaruh baiknya untuk dakwah Rasul secara umum. Alasan yang kedua, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Taif sebagai tempat dakwahnya? Karena di Taif, ya, ada Bani Thaqif, ada kaum namanya kaum Thaqif. Kaum Thaqif, ikhwah dan akhwat sekalian, kaum Thaqif ini kalau kita katakan yang paling bisa menyaingi kaum Quraisy, Thaqif. Di Jazirah Arab tidak ada yang menyaingi kaum Quraisy. Thaqif yang paling mendekati. Jadi Rasul memilih Taif karena di Taif itu ada kabilah besar juga yang punya power untuk orang-orang di Jazirah Arab, walaupun powernya masih di bawah Quraisy. Adapun kabilah-kabilah lain ya, selain Quraisy tentunya, selain Thaqif, ini kabilah Quraisy, ini seperti ketuanya tanpa tertulis, seperti ketuanya. Jadi kalau Quraisy beriman, Jazirah Arab yang lain, kabilah-kabilah yang lain mau juga beriman. Tapi kalau Quraisy ini nggak beriman, mereka juga tidak mau beriman. Nah, kalau Thaqif beda. Walaupun waktu udah Fathu Mekah nih, udah Fathu Mekah, orang Quraisy itu udah masuk Islam. Bahkan Mekah ditaklukkan jadi negara Islam. Orang Thaqif belum masuk Islam. Karena orang Thaqif itu tidak menjadikan patokan dia tuh Quraisy, enggak. Karena dia merasa ini saingan saya. Ini sepadan sama saya nggak pantas menjadikan dia patokan saya gitu. Ini saking kuatnya Thaqif. Memang akhirnya Bani Thaqif atau kaum Thaqif ini waktu setelah di Fathu Makkah, Thaqif ini tidak masuk Islam sampai 1 bulan setelah penaklukan kota Mekah, setelah diblokade oleh Rasulullah SAW. Orang Taif nggak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya mereka menyerah dan masuk Islam. Ya, orang-orang Thaqif. Ini yang menjadikan alasan Rasulullah SAW kenapa memilih kota Taif. Alasan yang kedua, karena ada kabilah besar. Yang ketiga, adanya perseteruan klasik antara kota Taif dan kota Mekah. Ya, bahasa kita, mereka ini sebenarnya ada slack di sini. Ya, mereka ini kalau dikatakan akur-akur banget juga enggak. Kenapa? Karena dua kota ini memiliki situs keagamaan yang besar. Situs agamanya besar-besar di sini, agama jahiliyah maksudnya. Kalau di Mekah itu ada Ka'bah dan ada berhala namanya berhala Hubal. Ini Hubal ini salah satu berhala yang paling viral di Jazirah Arab, paling ditakuti, paling disegani, Hubal. Thaqif atau kota Taif itu punya Latta. Ada tuh di surat An-Najm Allah juga sebutkan, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Nah, Lata itu nama berhala yang ada di kota Taif, besar. Pengaruhnya untuk orang Jazirah Arab juga besar. Makanya orang-orang jahiliyah Mekah suka bersumpah dengan nama Lata. Bahkan menamakan diri-diri mereka, anak-anak mereka Abdul Latta, hambanya Latta. Nah, si Latanya ini adanya di Taif. Rasul ini ngambil kondisi perseteruan antara mereka berdua. Rasul berharap, kan Taif ini kan penduduknya kan mendambakan bahwa dia bisa jadi kota dengan situs peradaban agama yang besar, lebih besar daripada Mekah. Nah, Rasul datang nawarin kepada mereka, kalau kalian kota Taif ingin menjadi kota terbesar dalam peradaban agama, ikuti dakwah saya. Mekah kalah sama kamu nanti. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang mendorong Rasulullah SAW kenapa pilih kota Taif. Alasan yang keempat, kenapa Rasulullah SAW pilih kota Taif? Karena kota Taif itu paling dekat dengan kota Mekah. Kurang lebih jaraknya 100 km dari kota Mekah. Ya. Kalau tetangganya Mekah sudah beriman, maka ini memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di Mekah. Ini yang mendorong Rasulullah SAW. Karena dekat. Ya, biasanya kalau tetanggaan, kultur budaya juga nggak terlalu jauh, ya, dan sifat-sifat orangnya juga mirip-mirip. Ya, kalau kita hari ini Indonesia misalnya sama Malaysia misalnya, wajahnya mirip, bahasanya mirip, kulturnya mirip, semuanya mirip. Tangga, ini yang Rasulullah SAW akan manfaatkan, paling dekat. Budayanya mirip. Rasul tuh udah ngerti banget budayanya orang Mekah. Alasan yang kelima, kenapa Taif? Karena
kota Taif ini memiliki kedudukan penting bagi penduduk Mekah. Taif, kota Taif bagi penduduk Mekah tuh ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Jadi, kalau antum pernah ke Taif, ya, ada yang pernah ke Taif nggak? Udah pernah ke Taif belum? Belum. Insyaallah nanti ke Taif lah. Sekalian umrah, sekalian mana? Ke Taif. Itu di Taif, Bang. Memang kotanya beda sama Mekah. Kalau Mekah tuh kurang hijau ya. Kalau Taif tuh hijau, dingin, buah-buahannya luar biasa. Nah, di Taif itu yang punya banyak kebun itu orang-orang kaya Mekah. Jadi orang-orang kaya Mekah tuh banyak aset di Taif. Ya, orang-orang petinggi-petinggi Mekah beli-beliin tanah di Taif gitulah. Beli-beliin kebun dia di Taif. Jadi banyak asetnya di Taif. Nah, Rasul berharap kalau orang Taif masuk Islam, ini berpengaruh dengan majikan-majikannya nih. Ya, dengan majikan-majikan ini tambah resah dengan banyaknya orang Taif yang masuk Islam. Ini kurang lebih 5 alasan kenapa Rasul alaihi salatu wasallam memilih kota Taif. Ya. Dan itu tambahan nih. Nah, kalau di bukunya, di buku fikih sirahnya, ini langsung ada cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan ke kota Taif. Ya, alasannya tidak disebutkan. Ala kulli hal, sekarang kita masuk ya kepada perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Kota Taif ya, hampir 100 km dari kota Mekah. Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya satu. Apa tujuannya? Dakwah agar Islam terus berkembang. Makanya ini pelajaran sirah ini pentingnya di sini ya, jadi kita tahu nih, Islam yang bisa sampai ke Patal Senayan ini sejarahnya kayak apa. Kalau seseorang tidak mengetahui Islam ini datangnya sulit, mereka akan bermudah-mudah dengan Islam. Kan banyak masyarakat kita itu biasanya sampai kita pun itu masuk Islam karena kedua orang tua kita Islam. Jadi nggak merasakan perjuangan bagaimana Islam itu masuk. Ini yang menjadikan orang-orang itu di mata mereka kurang berharga Islamnya. Mudah banget mereka tinggalkan Islamnya. Mereka nggak peduli dengan Islamnya. Mereka nggak tahu ini gimana perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka ini pentingnya kita belajar sirah tuh ini. Jadi kita tahu nih sejarahnya seperti apa Islam ini masuk. Orang kalau mengerti nilai suatu barang berharga, dia akan jaga. Bapak, ibu-ibu, kalau punya dolar itu ditaruh di mana? Gak mungkin sembarangan, apalagi Indonesia, lecak sedikit nggak mau tuh money changer. Pasti ditaruhnya di tempat-tempat yang rapi, yang bagus, berharga. Ini din, agama. Biasanya tuh laki-laki ya, bapak-bapak nih yang kerja-kerja nih, karena kerja pandai banget mengatur uang, biasanya gitu. Kenapa? Karena dia tahu nyarinya nih capek, jangan sembarangan buangnya, jangan boros buangnya. Kenapa? Nyarinya capek. Nah, kadang anak kita nggak seperti itu. Dia suka buang-buang uang aja, dalam artian sembarangan beli jajanannya, sembarangan beli ini, dihabisin uangnya. Kenapa? Dia nggak merasakan bagaimana jerih payahnya. Begitu juga orang Islam di zaman sekarang, dia nggak rasain jerih payahnya. Kenapa Islam ini bisa sampai ke kita sekarang? Karena dia nggak tahu jerih payahnya gimana. Sekarang nih kita belajar sirah, kita tahu gimana jerih payahnya Rasulullah SAW. Kita ambil pelajaran. Rasul itu dari kota Mekah ke kota Taif kurang lebih 100 km jalan kaki. Jalan kaki. Ini bukan jarak yang pendek, ini jarak yang panjang, berat. Jalan kaki di Arab lagi, panas, batu, ya. Ini luar biasa beratnya. Kenapa Ustadz? Kenapa jalan kaki Rasul? Kenapa nggak naik unta, nggak naik kuda? Bukan Rasulullah SAW tidak mampu naik kuda atau naik unta, jemaah. Rasul mampu naik kuda, naik unta. Namun alasan Rasul apa? Agar orang-orang Mekah tidak curiga bahwa Rasul ingin safar. Kalau orang-orang Mekah curiga Rasul ingin safar, mereka pasti menghalangi Rasul. Lihat. Jadi alasan Rasul jalan kaki apa? Dakwah. Berat. Mohon maaf, Rasul tuh nggak lagi jogging nyari sehat di situ, tidak.
Rasul lagi dakwah, cari jalan bagaimana agar dakwah ini tidak dicurigai, tidak dihalangi. Jalan kaki lah jawabannya. Subhanallah. Kuda ada, unta juga ada, sahabat kan juga ada yang bakal minjemin. Tapi itu bukan solusi untuk Rasulullah SAW. Rasul ini Bang, kalau dalam berdakwah strateginya banyak siasatnya, tapi tanpa kebohongan. Ini kan siasat Rasul ini berarti. Rasul mensiasati kita jalan kaki agar mereka tidak curiga. Yang kedua kita lihat, siapa yang menjadi pendamping Rasul alaihi salatu wasallam saat berhijrah? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Siapa Zaid? Maula Rasulullah. Dia ini mantan budaknya Rasul. Mantan budak. Kalau saya tanya misalnya Bapak Ibu, waktu Rasul mau berangkat ke Taif, ada nggak sahabat-sahabat Nabi di kota Mekah? Ada, kuat-kuat lagi. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang di Mekah masih. Tapi kenapa Rasulullah SAW memilih Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Agar tidak ditaruh kecurigaan oleh orang Mekah. Kenapa cuma satu? Agar mereka tidak menaruh curiga kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul emang biasa jalan sama Zaid. Karena ini maula, pembantunya Rasul alaihi salatu wassalam si Zaid ini. Dan yang diberikan sama Zaid, jamaah sekalian, Zaid ini bukan orang yang pandai bertarung, yang badannya lebih kuat dari Rasul, yang ditakuti sama orang, tidak. Zaid ini gak seperti Umar bin Khattab atau tidak seperti Abu Bakar. Namun kenapa dipilih Zaid? Ini kematangan dari strategi Rasul SAW, agar tidak ada satupun orang Mekah menaruh curiga kepada Rasul SAW bahwa Rasul ingin safar ke Taif. Ya. Oke, ini siasat yang cukup luar biasa. Ini kan sudah mendapatkan hikmah sebenarnya kita dari sini, bahwa dakwah itu ada siasatnya, tapi bukan kebohongan, ada strateginya. Perlu dilihat dengan matang. Siapa yang bisa melihat itu? Para asatidzah berkontribusi dengan masyarakat setempat. Itu yang bisa lihat. Contohnya misalnya masjid ini misalnya, atau pengajian ini misalnya. Ya, dia harus berkontribusi dengan asatidzahnya bagaimana ramuan dakwah yang tepat di daerah sini. Pasti berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Si panitia nggak boleh memfatwakan dirinya sendiri, ini aja, kayak gini aja. Belum tentu. Karena yang belajar tentang masalah dakwah adalah para asatidahnya. Si asatidahnya juga nggak bisa mentang-mentang dia udah belajar kaidahnya langsung dibawa. Enggak, dia mesti tahu dulu bagaimana masyarakat sekitarnya, gimana caranya dia berkontribusi dengan panitia setempat. Inilah yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dakwah seperti ini, ayo ikhwah, ada strateginya. Dakwah di Indonesia nggak mungkin disamain dengan dakwah di Arab Saudi. Dakwah di Indonesia nggak mungkin sama dengan dakwah-dakwah di tempat-tempat lain. Berbeda-beda, di Indonesianya berbeda-beda. Gimana secara negara keseluruhan? Ya. Sesampainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, lagi-lagi Rasul SAW punya tujuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwa yang pertama kali akan didakwahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya pemuka-pemuka kaum, ya, nih yang punya banyak banget jamaah gitu, punya banyak masyarakat di bawahnya, pemuka kaumnya akan didakwahi. Ini ikhtisar thariq, meringkas perjalanan. Kalau ketuanya bisa masuk Islam, maka urusan ketuanya nanti dengan bawahannya mudah. Dan itu cara bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Taif, tepatnya kaum Thaqif, memiliki 3 paling tidak pemuka kaum. Siapa saja? Di sini disebutkan. Sesampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, beliau menemui 3 bersaudara yang merupakan kepala suku penduduk Taif. Mereka adalah putra-putra Amr ibn Umair Al-Thaqafi, yaitu Abdu Yalil, Mas'ud dan Habib. Ya, di sini tulisannya Hubeb. Hubeb sama orangnya. Ada 3, Abdu Yalil, Mas'ud sama Habib. 3. Abdu Yalil
didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Abdu Yalil saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan baginya Islam? Dia bilang, jika kamu benar nabi wahai Muhammad, aku akan sobek-sobek kiswah Ka'bah itu. Tanda tidak setuju. Ini maksudnya apa? Penghinaan bagi Rasul alaihi salatu wassalam. Orang kayak kamu nih gak pantas jadi nabi. Lihat, ini siapa yang lagi dihina? Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul dihina. Kalau kamu yang jadi nabi, saya sobek-sobek kiswahnya Ka'bah. Tanda tidak setuju. Abdul Yalil datang ke Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam tawarkan lagi Islam dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Apa kata Mas'ud? Lebih parah daripada perkataan Abdul Yalil. Kata Mas'ud, memangnya Allah tidak menemukan orang lain selain kamu wahai Muhammad? Kenapa kamu yang mesti jadi nabi? Emang Allah gak punya orang lain? Ini hinaan berat untuk seorang nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kalimat-kalimat ini menusuk hatinya Rasulullah SAW. Memangnya Allah gak punya orang lain sampai kamu yang mesti jadi nabi? Apaan ya perkataan seperti ini? Ya, bagaimana kejinya perkataan seperti ini dilayangkan oleh Mas'ud. Yang ketiga, Habib. Rasul menawarkan Islam kepada dia. Namun lagi-lagi pada saat Rasul menawarkan Islam, justru dia mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah, saya tidak akan bicara lagi kepada kamu wahai Muhammad. Kalau kamu seorang nabi, maka berbahaya untuk menjawab perkataanmu. Dan kalau kamu nabi palsu, maka saya nggak pantas berbicara dengan seorang nabi palsu. Ini tiga-tiganya bukan sembarangan nolak plus dihina. Gagal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Ya udah, kalau kalian tidak mau masuk ke dalam Islam, jaga rahasia ini, jaga pertemuan kita. Rasul ingin pertemuan ini tidak di-share kepada orang-orang Quraisy. Ya, biar diantara kita aja. Saya minta tolong kepada kamu untuk tidak di-share kemana-mana. Kalau orang Quraisy tahu, bakal lebih ribet masalahnya. Ya, mereka akan ikut campur dengan dakwah saya di sini. Ternyata, ya, bukannya dia jaga pembicaraan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru sebaliknya. Dia share, kalau zaman sekarang mungkin di broadcast sama dia. Nih Rasul udah ngomong sama saya begini. Dikirim ke seluruh rakyat jelata sekalipun. Semuanya dikirim. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 hari di kota Taif, tidaklah ada satu pemuka kaum pun kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya. Namun mereka enggak mau. Mereka tidak mau. Sampai di hari ke-10 Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Taif. Lihat, seorang nabi diusir. Nih Islam nih jalannya kayak gini dulu nih. Diusir Rasulnya. Dari Mekah diusir, di Taif juga diusir. Bahkan diusirnya bukan hanya dengan perkataan, namun diusir lebih parah daripada itu. Pemuka-pemuka kaum yang sangat luar biasa jahatnya ini, mereka meminta seluruh rakyat ini membuat dua saf di kanan dan saf di kiri, mengiringi keluarnya Rasul dari kota Taif. Setiap dari mereka memegang batu, mulai dari anak yang dewasa bahkan sampai anak-anak kecil, mereka megang batu, mereka menimpuki Rasul sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan, ukhruj min biladina, keluar kamu dari tanah kami, keluar kamu dari tanah kami. Ditimpukin Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dia menghalangi batu-batu yang akan mengenai Rasul, dari depannya Rasul, dari kanannya Rasul, kirinya Rasul, belakangnya Rasul, sampai beliau pun berdarah-darah karena melindungi Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan di antara mereka kalau nggak punya batu, mereka ambil sandal mereka menimpuki Rasul sallallahu. Rasul kekasihnya Allah diusir dengan cara seperti itu. Coba bayangin ayuhal ikhwan, hinaan begitu berat. Bahkan kita ikut merasakan sakit hati bagaimana Rasulullah SAW dilakukan atau diberlakukan seperti itu. Ini gak pantas untuk seorang nabi. Sampai akhirnya
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka nih ayyuhal ikhwah ya, bukan di satu jalan doang gitu loh mereka lemparin. Enggak, Rasul kemana diikuti sama mereka, terus mereka lemparin. Jadi masyarakatnya terus mengiringi Rasul SAW sambil menimpuki Rasul alaihi salatu wassalam. Betapa parahnya mereka. Sampai akhirnya ada satu kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah. Siapa nih Utbah dan Syaibah? Utbah dan Syaibah ini dua pemuka kafir Quraisy dari Mekah. Tadi saya sebutkan di awal bahwa orang Mekah punya banyak aset di Taif. Ini salah satunya, ada kebun yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah. Ini orang dua-duanya ya pernah disumpahin nama Rasul sallallahu alaihi wasallam biar mati disiksa oleh Allah. Dua orang ini ya, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, ini adik kakak mereka ini. Namun mereka orang Mekah. Mereka dari kebunnya mendengar Rasul SAW diusir. Akhirnya mereka memanggil satu budak mereka yang kerjaannya adalah jaga kebun. Namanya Addas. Namanya siapa? Addas. Kata Syaibah dan Utbah, Addas, panggil Muhammad, suruh ke sini, masuk ke kebun. Ya, tetap aja mereka tuh ada apa ya? Ada rasa ya, ini kan sama-sama orang Makkah, ya, sama-sama Quraisy, biar dia di sini. Akhirnya dipanggil sama Addas, masuklah, masuklah, masuklah. Akhirnya masuk. Rasul masuk, Zaid masuk. Dari masuknya mereka berdua ke kebun tersebut, berhentilah timpukan dan hinaan orang-orang Taif. Lihat. Jadi orang Taif itu terus mengiringi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke kebunnya Syaibah. Sampai masuk ke situ. Dan ini dinukilkan juga bagaimana kesedihan Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul tadinya berharap kota Taif ini menjadi kota yang bisa menerima dakwahnya. Namun ternyata diusir sambil dilempari, sambil dihina, dicerca, dihinakan, sampai terluka. Maka di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kebunnya Syaibah, beristirahat, duduk sejenak, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang begitu masyhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, kepadamulah aku mengadukan betapa lemahnya kekuatanku, sedikitnya dayaku dan kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhanku yang maha belas kasih di antara pengasih, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku, kemanakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Adakah kepada yang jauh yang akan membuatku bersedih, ataukah kepada musuh yang Engkau kuasakan di atas urusanku? Rasul melanjutkan mengatakan, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Yang penting untukku ya Allah, Engkau tidak marah kepada aku. Lihat Rasulullah SAW. Ya. Yang penting bagiku Engkau tidak marah kepada aku. Rasul melanjutkan mengatakan, walakin afiyataka hiya awsa'u li. Sesungguhnya apa yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah lebih luas daripada ujianmu ini. Ya. Rasul lanjutin mengatakan, a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah min an tanzila abiya ghadabuk aw tahullu alayya sakhatuk lakal utbah hatta tarda la hawla wala quwwata illa bik. Rasulullah SAW mengatakan, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan karenanya segala urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Janganlah timpakan kemarahanmu dan murkamu kepadaku. Hanya padamu tempat mengadu hingga engkau merasa ridha, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan izinmu. Ini doa isinya curhatan Rasul kepada Allah, bahwa saya lemah, saya tidak mampu menjadikan mereka beriman.
Tidak daya dan upaya kecuali darimu ya Allah. Kalimat ini Rasulullah SAW katakan kapan? Saat Rasul masuk ke kebun setelah dilempari batu-batuan dan sendal-sendal hinaan demi hinaan. Setelah Rasulullah SAW mengatakan doa tersebut, Utbah dan Syaibah itu jauh, majikan itu nggak bersama Rasul. Rasul di depan, dekat pintu masuk. Utbah dan Syaibah nggak menemui Rasul SAW. Gengsi dong dia temuin Rasul. Dia suruh Adas, pembantunya, Adas, berikan 1 piring anggur untuk Rasulullah, untuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Akhirnya Adas bawain anggur. Lihat, anggur memang Taif itu kaya dengan buah-buahan memang. Ya. Kasih anggur. Begitu dapat anggur, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung ingin memakan anggur tersebut. Rasul katakan, "Bismillah." Dimakan. Itu Adas sejak Rasul mengatakan bismillah sebelum makan, dia bengong ngeliatin Rasul, kaget dia. Kata Adas, "Inna hadzal kalam lam yaqulhu ahadun min hadhil bilad." Ini perkataan yang kamu katakan tidak pernah dikatakan penduduk sini. Bismillah dengan nama Allah. Akhirnya Rasul tanya, "Man ant wa madinuk?" Kata Rasul, "Kamu ini dari mana? Apa agamamu?" Kata Rasul. Adas bilang, "Saya Nasrani," kata Adas. Dia Nasrani, beda sama bos-bosnya. Makanya dia takjub banget dengar bismillah, karena mirip dengan ajaran yang dia ketahui. "Saya Nasrani wa min ahli Nainawa," dan dari kota namanya kota Nainawa. Rasul begitu dengar Nainawa, Rasul bilang, "Qaryatun fiha rajulun saleh, Yunus bin Matta." Oh, Nainawa, kata Rasul. Itu kan kota yang berada di dalamnya seorang yang soleh, namanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Tambah kaget lagi Adas. Tahu-tahuan dari mana Yunus bin Matta? Ini kan orang Arab nih, sama-sama bos. Kok tahu-tahuan Yunus bin Matta? Min aina arafta? Kata Adas. Tahu dari mana Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, "Hadza akhi, kana nabiyan wa ana nabi." Itu saudaraku, dia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Adas langsung mencium jidatnya Rasulullah SAW, tangannya Rasul sampai kakinya Rasulullah SAW. Dia benar-benar langsung jatuh hati dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ini hiburan nih untuk Rasul. Adas masuk Islam. Bosnya ngeliatin dari jauh, Utbah sama Syaibah. Saling menanya nih mereka berdua. "Nih budak kamu ngapain nih? Kayaknya afsadar rajul. Kayaknya Muhammad nih ngerusak dia nih. Kok bisa dia ciumin jidatnya Muhammad, tangannya, kakinya?" Datang Adas. Kata bosnya, "Malak, ngapain kamu?" Apa kata Adas? "Wallahi ma fi hadhil ardu khairun min hadzal rajul." Tidak ada orang yang lebih baik daripada laki-laki tersebut di dunia ini, kata Adas. Lihat testimoninya Adas. Antum tahu Rasul ketemu Adas ini berapa lama? Paling 5 menit. Adas ngasih anggur, terjadi percakapan sedikit, masuk Islam, dan langsung testimoninya luar biasa. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang tersebut. Innahu yaqulu syai'an la yaquluhu illa nabi. Dia mengatakan sesuatu yang tidak ada yang mengatakannya atau mengetahuinya kecuali seorang nabi. Adas. Jadi Adas ini Nasrani, ahli kitab dia, dan dia memang suka baca. Jadi dia bukan ahli kitab yang bodoh gitu, yang sudah termakan dengan jahiliyah, tidak. Adas ini masih aktif bacain kitabnya. Makanya begitu dengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, masuk Islam dia. Kata bos-bosnya ini, "Tabban, hati-hati. Jangan sampai Muhammad menjadikan engkau berubah agama. Sesungguhnya agama kamu, hai Adas, lebih baik daripada agamanya Muhammad."
Akhirnya Adas masuk Islam, ayuhal ikhwah, coba. Nanti kita ambil hikmahnya di belakang. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Adas itu diinterogasi di sana, Rasul langsung keluar karena tahu dia kalau kelamaan pasti dampaknya buruk lagi. Rasul SAW akhirnya keluar dari kebun tersebut menuju kota Mekah sambil berpikir. Kepalanya Rasul isinya apa? Waktu itu perjalanan itu hanya isinya bagaimana caranya saya masuk Mekah, bagaimana saya akan melangsungkan dakwah saya lagi di Mekah, cara apa yang mesti saya lakukan. Lihat, Rasul kepalanya untuk umat, Rasul pikirannya habis untuk umat, tenaganya habis untuk umat. Lihat nih, Islam ini datang seperti ini. Rasul jalan lagi terus. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku terus berjalan. Aku terus berjalan sampai aku tidaklah mengenal aku di mana. Atau Rasulullah SAW itu selalu nunduk sampai akhirnya begitu aku sadar, aku ternyata sudah di satu tempat namanya Qarnu Tha'alib. Qarnu Tha'alib. Qarnu Tha'alib itu kurang lebih 35 km dari kota Taif. Jadi udah 30 km lebih Rasul jalan tanpa letih. Tanpa letih. Kenapa tanpa letih? Karena konsentrasinya bukan kepada kakinya atau jalannya, konsentrasinya kepada dakwahnya gimana nanti. Alaihi salatu wassalam. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Saya berjalan tuh keluar dari kebun wa ana mahmun. Saya gelisah, kata Rasul. Saya bingung, apa yang mesti saya lakukan lagi di Mekah? Bagaimana cara saya masuk Mekah? Karena kabar Rasul ke Taif itu udah menyebar. Itu dia masalahnya. Pasti orang Mekah ini tambah kesel lagi sama Rasul. Sedangkan hari nanti tidak ada lagi yang bisa membela Rasul seperti Abu Thalib membela Rasul. Ini masalahnya untuk Rasul. Gimana caranya saya masuk Mekah lagi gitu? Apa strategi apa yang mesti saya lakukan? Saat saya berpikir seperti itu, falam astafiq illa wa ana biqarni Tha'alib. Maka aku tidak sadar kecuali aku sudah sampai kepada Qarnu Tha'alib. Farafa'tu ra'si fa idza ana bisahabatin qad adhallatni. Kemudian aku merasa di atasku ada awan yang senantiasa menaungiku. Begitu, fanadhartu fa idza fiha Jibril. Lalu aku melihat ke atas awan tersebut, ternyata ada malaikat Jibril alaihi salam. Fanadani, kemudian malaikat Jibril memanggilku lalu mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan kaummu terhadapmu dan telah mendengar dan melihat bagaimana reaksi kaummu terhadapmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan Allah telah mengutus malaikat-malaikat penjaga gunung yang siap kamu perintahkan. Fanadani malakul jibal. Kemudian dua malaikat ini langsung salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu mereka berdua mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, dzalika fima syi't in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain. Wahai Muhammad, kami di bawah perintahmu, jika kamu mau aku akan timpakan kepada mereka dua gunung ini. Malaikat. Namun apa kata Rasul kita alaihi salatu wassalam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Tidak, kata Rasul. Justru aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka kalangan yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antum tidak dapatkan cerita ini real asli kecuali mungkin dari Rasulullah SAW. Ada orang dijahatin segitu parahnya dan dia seorang nabi, ditawarkan malaikat kalau saja Rasul mengatakan na'am, musnah seluruh orang Taif, bahkan bisa sampai ke seluruh orang Mekah sekalipun. Gunung yang mau ditimpakan kepada orang Taif, gunung, dan gunung di Arab ini batu semua. Gunung, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Bukan satu gunung, dua akhshabain, dua gunung. Tapi jawaban Rasul, ayyuhal ikhwah, wallahi subhanallah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah, sungguhnya engkau wahai Muhammad
memiliki akhlak yang begitu agung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Coba kita berpikir ayuhal ikhwah, ini Rasul kok bisa mengatakan itu coba? Kita disakiti 1 kali sama orang, kita sumpahin 7 turunan orang tersebut. Biar miskin 7 turunan, susah 7 turunan. Rasul justru berharap dari turunan mereka ada yang baik. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anda pikir gak ada yang mampu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita, bukan kita yang disakiti ya, Rasul kita yang disakiti, lalu ada malaikat datang kepada kita terus nawarin, kita gak pakai pikir panjang, hancurkan mereka sekarang. Ini menunjukkan kepada kita Rasul ini memang diutus rahmatan lil alamin, bukan untuk menyiksa orang. Rasul itu, Rasul diutus bukan menjadikan orang masuk neraka, bukan, agar mereka masuk surga. Rasul diutus itu bukan menjadi petunjuk-petunjuk bagi mereka atau menunjukkan mereka bahwa ini masuk neraka, ini masuk neraka, untuk menyeret mereka masuk neraka. Tidak, Rasul justru semangat memasukkan mereka ke dalam surga. Makanya nolak Rasul SAW. Malaikat itu menawarkan dari diri mereka, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain, kalau kamu mau 2 gunung saya timpain ke dia. Malaikat ini yang saranin. Lah, kata Rasul, tidak mau. Rasul, saya berharap dari mereka keluar nih orang-orang baik yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba, wallahi enggak ada yang mampu kecuali Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali bagian dari rahmat Allah kepada seluruh alam semesta. Rahmat Rasul nih, rahmat Rasul. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah untuk menyiksa orang lain, nggak mungkin ditolak. Tapi Rasul tidak diturunkan untuk itu. Rasul diturunkan agar menunjukkan manusia kepada hidayah, kepada surga, kepada amal. Makanya setiap apa yang diperintahkan Allah, setiap apa yang diperintahkan Rasul itu rahmat. Setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu rahmat, kasih sayang. Bukan Allah dan Rasulnya menginginkan kita ini susah di dunia, tidak. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kata Allah. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk kalian susah, kata Allah. Tidak. Memang bukan itu tujuan Islam. Tujuan Islam memberikan kebahagiaan dunia akhirat bagi setiap manusia. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam luar biasa, ikhwah. Wallahi luar biasa. Padahal antum dengar Aisyah bilang apa? Di sini ada di kitab. Aisyah bilang apa? Aisyah pernah nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal marra 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, pernah enggak dalam sejarah dakwahmu ini ada hari yang terasa lebih berat bagi dirimu dibanding hari waktu perang Uhud? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, laqaitu min qaumi kama laqait. Wahai Aisyah, aku telah menemukan berbagai macam ujian dari kaummu, tapi aku tidak pernah merasa lebih sakit dibanding perjalananku ke Taif. Rasulullah, idh aradtu Islam ala Abdi Yalail, saat aku menawarkan Islam kepada Abdu Yalail, Habib dan Mas'ud, mereka semua menghinaku dan menolak dakwahku. Lihat, ternyata perkataan dan responnya orang Taif itu lebih sakit di hati Rasul daripada pedang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Ternyata perkataan serta responnya orang Taif kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih parah dari panah yang harus menusuk giginya Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Perkataan mereka lebih menyakitkan hati dibanding sayatan pedang untuk Rasulullah SAW. Tapi subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasul mengatakan, tidak perlu Rasul. Dan ini bagaimana? Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan perkataan ini, ya ikhwan. Dan dari sabarnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, kita lihat memang akhirnya muncullah dari Taif orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah. Al-Walid bin Mughirah itu pemuka kafir Quraisy yang begitu bengisnya. Dari mana dia? Dari Taif. Rasul menolak mendoakan orang Taif dengan keburukan sampai akhirnya lahirlah siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kalau Rasul SAW mengiyakan jawaban malaikat, tawaran malaikat, tidak ada Khalid bin Walid. Al-As, dari mana mereka? Al-As dari Taif. Kalau Rasulullah SAW mengiyakan sarannya para malaikat, tidak ada Amr bin As, tidak ada Abdullah bin Amr bin As.
Taif, mereka ini orang-orang baik ini. Lihat bagaimana buah sabarnya Rasul alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seberat ini waktu Rasulullah SAW berdakwah. Rasul dihina, tapi bukan itu masalah terbesar bagi Rasul. Tetap untuk Rasul bagaimana manusia bisa beriman. Seakan-akan Rasul mengatakan, sudah, jangan pedulikan perasaan saya yang sakit, tapi pedulikan bagaimana Islam ini bisa berkembang. Allahu Akbar. Makanya kalau kita belajar sirah ini kita tahu, ini Islam yang sekarang kita jadikan agama bagi kita. Rasul tuh begitu perjuangannya gitu. Jadi nggak mudah-mudahan bagi kita untuk menelantarkan Islam kita sendiri, menelantarkan Islam istri kita, suami kita, menelantarkan Islamnya orang tua kita, anak-anak kita. Enggak, kita harus peduli kepada mereka. Islam ini dibawanya susah, nggak mudah. Makanya ya oleh ini luar biasa perjalanan Rasulullah SAW. Sampai ya subhanallah, ini dari dakwahnya Rasulullah SAW atau doanya Rasulullah SAW yang menolak, tidak mau mendoakan Bani Thaqif itu dengan keburukan. Waktu Rasulullah SAW meninggal, mayoritas jazirah Arab itu keluar dari Islam, murtad, kecuali 3 kubu. 3 kubu. Orang Mekah, Quraisy, orang Madinah, dan Thaqif. Lihat. Thaqif. Gak keluar nih. Dia yang terus menjaga Abu Bakar As-Siddiq akhirnya nanti. Ya. Makanya subhanallah, ini generasi-generasi luar biasa muncul dari Taif, dari buah dakwah doanya Rasulullah SAW. Yang sabar, Allahu Akbar. Ini kita belajar hal besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali bentuk kasih sayang. Makanya kita juga kalau nasihatin orang, itu dasarnya kasih sayang. Ya, beberapa orang kalau ngelihat temannya sudah mulai berbelok arahnya, dibiarkan. Kalau ngelihat temannya salah, di-share kesalahannya. Ini bukan rahmatan lil alamin. Apa bedanya kita sama setan kalau kayak gitu? Setan menginginkan manusia masuk neraka. Kita juga pengen manusia masuk neraka. Kita pengen saudara kita masuk neraka. Kita pengen teman kita masuk neraka. Lihat Rasul. Rasul ini berkasih sayang sama siapa tadi, Pak? Sama pengusirnya, sama orang musyrikin yang mengusir Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW kasih sayangnya dengan orang-orang yang justru merespon dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu kasih sayangnya Rasulullah SAW lebih besar. Yang terakhir, sebelum kita masuk pada hikmah-hikmahnya, kan Rasul begitu sedih. Dari sekian perjalanannya, Rasul hanya mendapatkan siapa yang beriman? Ada 1. Tadinya harapannya 1 kampung beriman, ini 1. Akhirnya Rasulullah SAW berjalan sampai di satu tempat namanya Wadi Nakhlah, lembah pohon kurma. Lembah pohon kurma. Di situ Rasulullah SAW sholat, mengadu kepada Allah tentang sulitnya dan bagaimana ke depannya. Setelah sholat, Rasul ngaji, baca Al-Quran. Saat Rasulullah SAW ngaji, membaca Al-Quran, ternyata mungkin Rasul hanya merasa yang mendengar bacaan Qurannya itu Zaid bin Harithah dan dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan adanya jin yang mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini juga bagian hiburan dari Allah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32, kita simak bagaimana ceritanya jin dengerin Quran. Allah berfirman, "Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." Lihat luar biasa. Saat kami menjadikan, kata Allah, jin-jin ini disuruh sama Allah untuk mendengarkan Al-Quran. Begitu mereka datang dekat Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran, mereka bilang kepada yang hadir yang lain, ansitu, diam-diam, perhatiin. Ini adab jin waktu dengar Al-Quran. Ini mesti kita belajar adab sama jin. Jin kalau dengar Quran, dengar pengajian, fokus. Ansitu, kata dia, tenang, kita dengerin dengan sesama. Begitu mereka dengerin, falamma qudi wallau ila qaumihim munzirin. Begitu selesai Rasul baca Quran, mereka ke kaumnya. Untuk apa?
menceritakan kepada kaumnya sekaligus memberikan peringatan tentang apa yang mereka telah dengar. Mereka bilang, jin-jin yang telah dengar Quran bilang, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila siratin mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan adanya satu kitab yang Allah turunkan setelah datangnya Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang telah terjadi di zaman dahulu. Yahdi ila al-haq, menjadikan petunjuk kepada kebenaran, wa ila siratin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Lihat, jin dakwah yang luar biasa. Ya qaumana, dibilang lagi sama jinnya, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai segenap kaum jin, jawablah panggilan Allah, berimanlah kepadanya, Allah akan mengampuni kalian dan menjauhi kalian dari azab yang pedih. Motivasi. Jinnya lanjutin lagi, wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Dan siapa yang berani untuk tidak merespon panggilannya, maka siap-siap Allah akan menyiksanya dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang tersebut berada dalam kesesatan yang nyata. Jin dakwah, subhanallah. Makanya kadang mungkin di tempat ini juga bisa aja ada jin kajian, jin ikhwan, jin akhwat. Kan banyak di para ulama tuh ada jin yang manhajnya manhaj selain ahlus sunnah, ahlul bid'ah, banyak. Bahkan mereka meminta fatwa kepada Syekh Muqbil waktu itu di Yaman. Ya, dia masuk ke tubuh salah seorang, lalu bertanya dengan badannya orang yang datang ke pengajian Syekh Muqbil. Bertanya, Syekh, di kami bangsa jin, ya, itu tersebar berbagai macam bid'ah dan pemikiran-pemikiran sesat. Subhanallah pertanyaannya. Terus Syekh Muqbil bilang, alaikum bisunnah. Kalian tetap pegang sunnah, Jadi jin juga ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Begitu, karena jin sama tuh keadaannya atau dunianya sama manusia sama dia. Ya, masalahnya apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Masalahnya perbedaannya, mereka lihat kita tidak melihat mereka. Rasul aja nggak lihat, Rasul baca-baca aja. Makanya kadang subhanallah, dan coba antum bayangin ayuhal ikhwah, kalau antum baca Al-Quran di rumah misalnya, antum merasa mungkin sendirian. Siapa tahu di situ justru ada jin-jin yang mendengar dan masuk dapat hidayah, kita nggak tahu. Tapi nggak usah difokuskan. Ya, dulu di Madinah ada syekh kita, Syekh Abdul Muhsin waktu itu ditanya pakai pertanyaan kertas itu, Syekh, saya mau berdakwah dengan jin atau kepada jin, kata dia. Gimana caranya? Kata Syekh, saya yang tanya, antum mau kajian di mana? Katanya. Tempatnya di mana? Gimana? Ngasih flyernya gimana? Pengumumannya gimana? Gitu. Jadi nggak usah memberatkan diri apa yang tidak dibebankan oleh Allah kepada kita. Udah aja kita bikin kajian buat manusia. Jin mau datang silahkan, nggak mau datang silahkan. Kita nggak punya beban untuk seperti itu. Ya, fa'ala kulli hal. Kan Allah juga bilang ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya jin sama dengan manusia. Ya. Nah, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan kejadian tersebut, Rasul pulang sembari memikirkan bagaimana cara yang pas. Ya, itu mungkin cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Ya, adapun faedahnya banyak dan saya akan ringkas beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dalam kitab ini. Pertama, tadi kita dengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah kepada pemuka kaum terlebih dahulu. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa dakwah itu butuh strategi. Juga memberikan kepada kita bahwa kalau dakwah ini bisa dimulai dari pemuka kaum, ketuanya, itu lebih mudah, lebih banyak dampak baiknya. Penulis di sini bilang, jika saja kalau di rumah tuh yang didakwahin pertama kali ayah. Kenapa ayah? Karena ayah ini bisa memberikan pengaruh kepada yang di bawahnya. Ya, biasanya seperti itu. Namun subhanallah, sependek pengalaman kita, sependek pengalaman saya, itu justru yang pertama kali kalau di rumah yang paling banyak yang pertama kali ngaji justru istrinya.
ibu gitu. Ya, mungkin karena waktu yang lowong mungkin. Ya, ayah itu nantinya dari ibu-ibunya atau dari istri-istrinya. Itu yang pertama. Ya, dimulai dari tokohnya dulu. Kedua, kita juga memperlihatkan bagaimana Rasulullah SAW berpesan kepada pemuka kaum Thaqif dari Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Rasul bilang apa terakhirnya? Uktumu anni. Kalau kalian gak mau terima dakwah saya, simpen ya, jangan di-share. Ini menandakan kepada kita bahwa tidak setiap apa yang kita dengar kita share. Tidak semua broadcast yang masuk ke grup WhatsApp kita share. Dan orang yang bijaksana, orang yang jujur itu bisa dinilai dari situ Bapak Ibu sekalian. Orang kalau jujur itu tidak bermudah-mudah untuk mengatakan apa yang dia dengar. Kan Rasul pernah berpesan mengatakan dalam hadisnya apa? Kafa bil mar'i kadziban an yaqula bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta kapan? Pada saat dia mengatakan seluruh apa yang dia dengar. Seluruh yang dia dengar enggak pakai di cross check lagi. Share. Ini pembohong nih biasanya terus. Orang yang jujur hati-hati dia. Dia nggak mau berbicara kecuali fakta, kecuali kejujuran. Yang ketiga, Rasulullah SAW dilindungi oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Harithah kita bisa belajar. Kalau Zaid bin Harithah melindungi badannya Rasulullah SAW dari timpukan sepatu, sandal, batu, maka kita hari ini melindungi sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara melindungi sunnah Rasul SAW? Pertama, mengamalkan sunnah, itu melindungi sunnah. Karena sesuatu kalau tidak diamalkan hilang, jadi mesti diamalkan. Kedua, belajar sunnah. Karena tidak ada belajar, karena tidak ada amal kecuali dengan belajar. Membela sunnah, menjaga kajian sunnah, itu juga semuanya termasuk pembelaan kita terhadap sunnah. Yang keempat, ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilempari dengan batu lalu masuk ke kebunnya si Syaibah sama Utbah, apa yang dilakukan Rasul? Berdoa. Berarti hikmahnya adalah kalau kita ditimpakan ujian langsung berdoa. Lihat Rasul, doanya semuanya bukan menzalimi atau meminta agar mereka yang menzalimi Rasul itu diberikan laknat dan hukuman, bukan. Tapi Rasul justru curhat dengan kelemahan yang dia miliki. Kelima, kita lihat bahwa Syaibah dan Utbah itu kafir. Itu kafir. Dia memberikan anggur kepada Rasulullah SAW. Dimakan nggak anggurnya sama Rasul? Dimakan. Tandanya boleh seorang muslim menerima hadiah orang kafir, menerima hadiah dari orang kafir. Seorang muslim boleh menerima hadiah dari orang kafir, apalagi hanya buah, ya, sesuatu yang tidak disembelih, ya, boleh. Kalau yang disembelih boleh nggak? Tergantung, ya. Kalau dia cuma beli dari restoran-restoran yang sudah ma'ruf dan terkenal, ya, terus dikasih ke kita, sangat boleh, silahkan dikonsumsi. Kecuali dia bilang saya misalnya ini menyembelih sendiri misalnya. Kalau dia Nasrani maka boleh, tapi kalau dia di luar Nasrani tidak boleh. Karena sembelihan ahli kitab halal bagi kaum muslimin. Dalam kasus Adas masuk Islam, ya, itu awalnya gimana Pak tadi? Dari apa? Bismillah. Dari bismillah. Ini pelajaran bagi kita. Jangan meremehkan adab. Ini hanya urusan adab makan nih Rasul. Karena adab makan yang dijaga sama Rasul, Adas masuk Islam. Kan beberapa orang itu meremehkan kalau yang namanya adab. Tidak peduli dengan bismillah, tangan kiri dan lain sebagainya. Nah, justru di sini kita melihat bagaimana hikmahnya menjaga adab bisa memberikan bukan hanya dapat pahala gara-gara kita melakukan adab tersebut, namun lebih daripada itu, banyak orang dapat hidayah justru karena melihat adab, akhlak.
Ya, makanya dulu para salaf mengatakan kami lebih butuh didakwahi dengan sikap dibanding dari perkataan. Dan dalam peristiwa tersebut, ya, malaikat Jibril datang. Dan ini menunjukkan besarnya atau mulianya Rasul alaihi salatu wasallam di pandangan atau di hadapan Allah. Sampai Allah mengirimkan malaikat Jibril, lalu juga mengirimkan malaikat penjaga gunung. Ini kalau Rasul SAW tidak agung di sisi Allah, tidak akan dikirimkan malaikat-malaikat seperti ini. Ya. Juga kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW di perjalanan pulang saat para jin itu mendengar ayat mendengar ayat dari Rasulullah SAW, kita bisa mengambil hikmah. Rasulullah SAW sholat dan baca Quran, dan itulah sebaik-baiknya bekal untuk seorang muslim. Rasul kan mau pulang tuh, ingin menghadapi apa? Dakwah di Mekah nanti. Rasulullah SAW akhirnya berdoa, tilawah Al-Quran dan sholat tahajud. Itu juga yang mesti kita lakukan. Ya, kalau kita ingin selesai dari berbagai masalah, dibantu sama Allah, biasakan tahajud dan tilawah Al-Quran. Ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ya ada berapa 5 atau 10 menit untuk bisa menjawab pertanyaan. Tafadhol. Ya, tentang pemberian tetangga kita misalnya, ya, tetangga kita yang kafir lalu memberikan kita hadiah-hadiah saat bertepatan misalnya dengan ulang tahun anaknya mereka, lalu mereka kasih cemilan kepada anak kita. Selama makanannya halal boleh, Pak? Boleh, ya. Karena mungkin kalau kita katakan ibadah mereka itu haram, ya haram buat diri mereka. Ya, tapi cemilan yang dia kasih dan itu dia beli cuma di minimarket sama juga, ya, itu boleh dikonsumsi gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menerima hadiah-hadiah dari orang-orang kafir gitu. Ya. Apakah Thaha itu nama Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya bukan. Thaha itu bukan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, nama Nabi Muhammad SAW yang thabit atau yang sahih dari hadis itu Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, satu lagi subhanallah, lupa saya. Al-Aqib, Al-Hashir, lagi lupa. Ya, ada 5. Itu yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun Thaha, Yasin dan lain sebagainya tidak ada hadis yang sahih. Ya, kalau hadis yang dhaifnya ada, tapi hadis yang sahih tidak ada. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Saya kira cukup. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Rasul alaihi salatu wassalam berdakwah kepada atau ke kota Taif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.